Bismillahirrahmanirrahim. Wala mutakhayyirun nyangka. Hah? Wa kada la yadurru. Hah? Iya dong. Kalau sih nah. Pak sih. Di anna. Tanggung kali kok. Dari taula wa kada watiyah. Wa kada la yadurru mutakhayyirun bimujawirin tahirin ka'udin wa duhnin mutayyabaini aula aw biturabin turiha fihi fil azhar li'anna taghayyurahu bidzalik likaunihi fil awwali tarawuhan wa fisani kuduratan la yamna'u itlaqal ismi alaihi wa thani adur kal mutaghayyiri binajisin mujawirin fil awwali wa biza'faran fitani wa farraqal awwalu bighalzi amrin najisi wa bitahuriyatit turab bi khilafi za'faran wa in kana tahiran li'annahu la yusta'malu fi hadatsin wala najisin amal mutaghayyiru bi turabin tahubbu bihi rih fala yadurru jazman wa dabtul mujawiri ataupun wadubita mujawiru bima yumkinu fasluhu wal mukhalitu bima la yumkinu fasluhu. Begitu juga tidak mengapa, tidak masalah oleh tidak masalah oleh air yang berubah. Ngon sebab berubah, ngon sebab sesuatu yang berdampingan. Yang suci ia sesuatu yang berdampingan. Jadi tidak mengapa air yang berubah dengan sebab sesuatu yang berdampingan. Artinya sesuatu yang tidak larut. Contoh kemarin seperti kita lemparkan lumut ke dalam kulah, tapi lumutnya itu tidak kita blender. Lumut masih lumut utuh, kita lempar ke dalam kulah. Pagi kita lempar, sorenya kita lihat kulahnya itu sudah berwarna hijau. Apakah bermasalah air itu yang sudah berubah? Itu tidak masalah. Itu masih tohur, masih mensucikan. Kenapa mensucikan? Karena dia berubah dengan sesuatu yang mujawir. Ini bukan lumut yang asalnya lumut yang tumbuh secara alami ya. Kalau lumut yang tumbuh secara alami itu tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu didiskusikan. Karena kalau lumut itu tumbuh secara alami, maka kalau dia berubah, maka berubahnya itu dengan ghairi mustaghna'an, sesuatu yang tidak terkaya darinya. Tidak terkaya artinya hanya dihindarian, karena air kalau dia tergenang ada kala muncul lumut di situ. Jadi bagaimana mau dihindari? Itu kan menjadi kesulitan nanti. Enggak. Mana contoh mujawir? Seperti kayu dan minyak. Seperti kayu dan minyak. Jadi air yang berubah dengan sebab kayu ataupun minyak, di mana kayu dan minyak ini dia tidak akan larut dengan air. Kayu tidak akan larut dengan air, minyak juga dia tidak bisa larut dengan air. Kamu berubah air dengan sebab kayu ataupun minyak, maka nyangkiban la yadur, tidak mengapa, no problem. Alessandro Del Piero.
Francesco Totti Tiroti. Turio ayo Francesco Totti. Banceh anak Turi Francesco Totti ya. El Principal of Roma, Pangeran Roma. Posisi gelandang serang. Anak Turio ayo. Nyo Alessandro Del Piero. Nyan si nyonya tua. Juventus. Nah, nyan jamun Gino Paul Pogba leh pulpulga. Takolon muka batang na cara main bola Paul Pogba. Pancarong. Jamun na di Persiraja kan. Sonan dia. Sonan dia. Ebanda Timote. Takalonan batang na carong awak muge ta. Pancarong main bola. Awak Afrika. Ebanda Timote. Mutayyabaini aula. Wangi keduanya kayu dan minyak ataukah hana wangi. Baik kayu ataupun minyak itu wangi ataupun tidak. Kayu yang wangi kayu gaharu, minyak yang wangi Bulgari Aqua. Bulgari Aqua, Bulgari Blue, pulong nya minyak jamun. Au biturabin ataupun air yang berubah dengan sebab tanah yang dilempar ia tanah. Dilempar padanya mutaghayyir, padanya air yang berubah. Jadi i-nya berubah dengan sebab dilempar tanah. Maka air yang berubahnya la yadur tidak mengapa berubahnya itu. Fil azhar menurut al-azhar. Nah, cikalon dalam qauluhu turiha. Nah, qauluhu turiha yang dilempar ia tanah. Walau min aqilin, sekalipun dari urang yang makai. Dari urang yang makai artinya yang melempar itu adalah orang yang berakal. Dengan sengaja nyan hana pemubahan. Dan bermula seumpamanya tanah itu milhul ma'i. Itu garam bangsa air. Kiban garam bangsa air artinya garam yang bersumber dari air. Jadi garam yang bersumber dari air, garam apakah itu? Garam laut. Kalau garam itu kita campurkan ke air, banyak kita campurkan ke air sehingga berubah. Sudah berubah rasa sudah asin rasa air. Nyang giban, nyan hana masalah. Tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena garam itu kan asalnya air laut. Itu kan sama seperti kita air tawar itu kemudian kita tambahkan air laut sehingga air tawar itu sudah menjadi asin. Apakah itu bermasalah bagi air tawar yang berubah menjadi asin? Tidak masalah. Begitu juga kalau ditambahkan garam, karena garam itu asalnya adalah air. Berarti beda dengan milhul jabali, beda dengan garam gunung. Apa ada garam gunung? Tentu ada. Garam apa namanya? Garam Himalaya. Kena jinoa garam Himalayan. Garam Himalayan itu sebagai alternatif bagi orang yang sedang menjalankan program diet. Jadi orang yang sedang menjalankan program diet, dia dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi garam laut. Jadi garam apa? Garam gunung. Garam Himalaya. Garam gunungnya gimana? Garam memang itu sumbernya dari gunung. Garam itu. Pernah lihat video-video kambing-kambing gunung kan? Kambing-kambing yang bisa mendaki gunung. Ada kambing-kambing. Itu kenapa kambing-kambing itu mendaki gunung? Karena di gunung itu ada garamnya. Jadi dia daki gunung itu untuk menjilat-jilat garam di gunung itu. Enggak.
Jadi kalau garam gunung bagaimana? Kalau garam gunung dicampurkan dengan air, dilempar ke air sehingga air berubah menjadi asin, maka itu jadi masalah. Dan kalau airnya jadi asin, maka air itu tidak mensucikan. Tapi kalau garam laut, hana buku kan, karena garam itu asalnya adalah air. Wan natrunal ma'i, dan nitron air. Nitron ini apa namanya? Pernah lihat? Nah, bukan nitron, natrium air. Pernah lihat ini apa? Air infus. Itu dia adalah air natrium. Ada mengandung garam dia, mengandung garam. Jadi itu air natrium kalau dia itu bercampur dengan air, kita masukkan dalam air sehingga airnya itu jadi asin, maka nyan hana karena dia bersumber dari cuman bagaimana cara pengolahannya nyampai dadanyong ba aji kan munyala buah naji bapak ye dadanyong kadang enggak nyampe hana tuh kadang cuman cara memproses air air infusan. Pokoknya menan lah. Begitu aja sama juga nitrunal ma'i, air natrium. Ila ingkana munaqida mima'in musta'malin, kecuali jika ada tiap-tiap garam air dan natrium air. Kecuali jika ada garam air ataupun natrium air itu munaqidan, mengkristal dari air musta'mal. Jadi kalau garam air itu dia mengkristal dari air laut yang kita sudah bekas pakai berwudu air laut itu. Dan jadi kita ambil air laut 1 ember, kita pakai berwudu dan kita tampung dalam ember, dan lalu diproses jadi garam. Kalau garam itu dicampurkan ke air yang tidak sampai 2 kulah, maka enggak bermasalah. Bermasalahnya itu bukan karena berubah menjadi asin, tapi karena sudah bercampur air musta'mal. Sedangkan air yang terkena campuran itu tidak cukup 2 kulah. Enggak. Balik luar. Kenapa tidak masalah air yang berubah dengan sebab mujawir ataupun dengan sebab tanoh yang dilempar? Karena sungguhnya berubahnya mutaghayyir. Berubahnya air yang berubah. Dengan sebab demikian mujawir dan turab. Sesuatu yang berdampingan ataupun tanah yang dilempar. Kenapa bisa berubah? Berubah karena keadaannya mutaghayyir. Karena keadaannya mutaghayyir pada yang pertama mutaghayyir bimujawir, berubah dengan sesuatu yang berdamping. Itu tarawuhan, berbau. Dia sudah berbau. Ketika dia berubah dengan sesuatu yang mujawir seperti kayu dan peken dan minyak. Berubahnya mutaghayyir dengan demikian mujawir dan turab karena keadaannya mutaghayyir pada yang pertama yaitu mujawir itu tarawuhan, berbau, dan pada yang kedua berubah dengan sebab tanah. Itu keadaannya itu kuduratan, keadaannya itu keruh. Jadi air ketika dilemparkan tanah, maka air itu berubah. Kenapa berubah? Itu kan sudah menjadi keruh. Dan itu hanya itu dari anna hana 4 itu ulang. Karena sungguhnya bermula berubahnya mutaghayyir. Dengan sebab demikian mujawir ataupun tanah itu berubahnya itu la yamna'u itlaqal ismi alaih, tidak menegah
ia berubah, akan tidak menegah, akan kemutlakan nama, atasnya mutaghayyir. Itu tidak menegah kemutlakan nama. Kenapa tidak menegah? Itu misalnya air itu kalau dia berubah wangi karena kayu gaharu, kan? Nanti kan orang akan mengatakan, itu kayu gaharu, itu kayu gaharu. Kayu gaharu itu air gaharu. Ataupun misalnya air itu sudah bercampur dengan minyak misalnya Hugo Boss sehingga kawangi. Orang mungkin akan mengatakan bukan air lagi, itu sudah air Hugo Boss, air par. Nyangkung kamu kaya. Jadi nyangki bang surah hana menegah kemutlakan nama. Hana menegah kemutlakan namanya artinya aindahum dan fi urfihim, di kalangan alim ulama dalam istilah mereka. Walaupun mungkin bagi orang awam yang melihat ini bukan air mutlak lagi ini, tapi sudah air mukayat, yaitu air gahar. Tapi dalam terminologi, dalam istilah alim ulama, kan itu masih disebut perubahannya itu tidak menegah kemutlakan nama air. Wasaniyatur, bermula pandangan kedua. Pandangan pendapat sania? Pandangan pendapat? Kenapa pendapat? Kiplik. Sani itu wajah atau kaul? Kenapa wajah? Ini orang belum beradaptasi dengan istilah. Kalau dikatakan azhar, maka itu wajah atau kaul? Kaul pendapat. Jadi tadi pendapat azhar tidak masalah. Maka sani ini apa? Wajah atau kaul? Tentu kaul, karena kalau azhar itu artinya azhar minal qaulain awil aqwal. Azharnya adalah salah satu pendapat yang berselisih di antara dua pendapat ataupun beberapa pendapat. Jadi pedakeun saninya pendapat pandangan. Bermula pendapat kedua itu bermasalah ia mutaghayyir dengan mujawir ataupun dengan tanah yang dilemparkan. Bermasalah ia mutaghayyir, sama seperti air yang berubah dengan sebab najis yang mujawir, najis yang berdampingan ia najis. Najis yang berdampingan bagaikan si kuning yang mengambang. Jadi kamu mutaghayyir. Jadi ke si kuningnya mengambang di dalam kula sehingga KBE pakai KBE punah BE maji. Man berarti nyan carong melangu ji. Hanango hana buhu. Jadi ego monyo buhu lam i carong ngon ji berarti. Lah eta kiot. Sama seperti air yang berubah dengan sebab najis yang berdampingan ia najis. Di mana samaannya itu sama dengan air berubah dengan najis yang berdampingan? Pada yang pertama, yaitu mutaghayyir bi mujawir. Dan sama seperti air yang berubah dengan sebab safron. Safron. Apa itu safron? Tumbuhan pewarna. Menghai safronnya kuat. Pada yang kedua yaitu berubah dengan sebab tanah yang dilempar. Itu kalau dilempar tanah ke air, maka warnanya berubah. Begitu juga kalau dimasukkan safran ke dalam air, maka air itu berubah warnanya menjadi kuning. Jadi ini kan sama-sama berubah. Maka di sini
Kalau di sini bermasalah, berarti yang J bermasalah sih. Wa farraqal awwalu bi ghalzi amrin najisi, membedakan oleh pendapat yang pertama. Pendapat pertama yaitu azhar. Jadi sani pendapat kedua ini dalilnya adalah qiyas. Mujawir itu mutaghayyir bi mujawir dikiaskan kepada mutaghayyir bi najisin mujawir. Kemudian mutaghayyir ngon turab dikiaskan dengan mutaghayyir ngon safran. Dan jadi kan pendapat pertama itu kias jaka sembung. Mau bawa apa jaka sembungnya? Bawa golok atau bawa ke dondong? Bawa ke dondong sajalah. Jadi itu kias jaka sembung, bawa ke dondong nggak nyambung dong. Kalau dia bawa golok itu kasar. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung goblok. Nah tapi bawa golok, bawa ke ini namanya kias jaka kias jaka sembung. Tinggal mau sambung apa? Bawa golok atau bawa ke dondong? Jadi kan pendapat pertama yang kias jaka sembung, membedakan oleh pendapat pertama, itu pendapat azhar. Berbeda amat. Mujawir lagi contoh udin kaye dan minyaknya ngon mujawir berupa najis dengan ghalzi amrin najisi. Berat urusan najis. Berat artinya zero tolerance kan? Nol toleransi kalau untuk urusan najis pada air mau air itu 2 kula atau tidak 2 kula kan? Air walaupun air sudah sampai 2 kula, tapi kalau air itu berubah dengan sebab najis, bisa berubah salah satu sifatnya, padahal airnya itu sampai 2 kula, maka airnya itu kan bukan lagi tidak tohur, tidak mensucikan, tapi air itu bahkan tidak suci, dia sudah najis. Maka urusan najis ini zero tolerance, itu nol toleransi. Tapi kalau seperti odin itu kan benda suci odin itu. Nah, jadi dia mujawir tohir. Jadi mujawir tohir tidak bisa disamakan dengan mujawir najis. Itu kias jaka yang kias jaka sembung lagi nya. Nah, pak hidup jaka sembung ji. Hidup kalau si amrin najisi. Hana toleransi untuk urusan najis. Enggak. Pak lom hidup jaka sembung ji, pak lom hidup hana nyambung ji. Membedakan oleh pendapat pertama lom dengan tahuriyatit turab. Bangsa mensucikan bagi tanah. Tanah itu dia masuk dalam kategori tohur. Sesuatu yang mensucikan. Mensucikan bagaimana? Ketika tidak ada air, maka orang tayamum. Dengan apa ya tayamum? Apa dengan batu? Dengan pohon? Dengan daun-daun? Dengan safran? Apa orang kalau tidak ada air kemudian dia tayamum dengan safran? Yang mana? Dia tayamumnya dengan tanah. Dan tanah ini dia masuk dalam kategori tohur, sesuatu yang mensucikan. Beda dengan safran. Safran itu dia tohir saja. Tohir benda suci, bukan tohur, bukan benda mensucikan. Beda dengan turab. Bahkan kalau dia dijilat anjing, maka mensucikannya itu dengan apa? 7 kali basuh, salah satu basuhan dicampur dengan tanah. Tekedi tanahnya bermasalah kiban cara tak pesuci ya jilatan anjing, maka hanya cara pesuci jilatan anjing. Apalagi campur dengan tanah itu pada jilatan anjing, syaratnya tanah itu harus muasir, harus berefek pada air. Berefek kiban harus bisa mengeruhkan air. Jangan cuman air kemudian dia ambil tanah wasyur. Kamu jemputan dong. Jangan oh nya hana kemahan. Hana mama nya hana wadah.
Jadi bak sabak aja bak mensucikan jilatan anjing kau payah jampu tano. Mae mumada ngonta jampu safran. Nah mumada. Pu beda tanohnya dia tergolong tahur. Bi khilafi za'faran, beda dengan safran, sekalipun ada ia safran itu suci. Pakon je beda dengan safran, padahal safran yang suci, karena sungguhnya ia safran itu tidak digunakan ia safran pada hadas dan tidak asyid pada najis. Orang tidak ada mengangkat hadas pakai safran, tidak juga mengangkat najis dengan safran. Tapi tanah itu bisa untuk mengangkat hadas. Dan baik hadas kecil maupun hadas besar. Orang kalau berjunub tidak ada air, maka dia bisa mengangkat hadas dengan tayamum. Pakai tanah. Dan hadas kecil lagi nyancik. Dan mengangkat najis hebat je jilatan anjing. Jilatan anjing pakai campuran tanah. Je dengan campuran safran. Hanje. Maka hanje pertama berubah dengan sebab tanah dengan berubah dengan sebab za'faran. Hanje kias. Menyono kias nya nanti kias ma'al farik. Kias beserta pembedaan. Bahasa Gen Z ji pengu kias jaka sembuh. Mau bawa apa? Mau bawa balon, kalau bawa balonnya na lembut baca nak. Jaka sembung bawa balon. Enggak nyambung on. Enggak. Understand tengguan. Yang lagi peci Ustaz Somad nah. Nah, understand? Jadi yang kiban surah mujawir ngom khalidnya. Golom truk kenal. Amal mutakayyiru biturabin tahubbu tahibu bihirru. Le tahubbu habbai hubbu. Menan lah, ada salah-salah tanya awak lumrawing. Bawa Arab dan nyong. Adapun bermula yang berubah ngon sebab tanah yang meniupkan dengannya tanah oleh angin. Berubah ngon sebab tanah yang ditiup kalau tadi kan dilempar oleh burung yang makai. Kan kalau dia ditiup angin yang gimana? Itu tidak mengapa ia mutaghayyir, ia yang berubah jazman dengan tanpa perselisihan. Pemakna jazman hana azhar hana sani tok sebuah pendapat itu hana pre. Tidak apra-apra. Kiban surah mujawir ngam Khalid wadu bital mujawiru didabitkan akan mujawir, dirumuskan akan mujawir. Kibar rubusan mujawir dengan yang memungkinkan oleh memisahnya. Nyan mujawir, maunya mungkin bisa. Contoh seperti kayu tadi, mungkin dipisah. Minyak tadi memungkinkan dipisah. Dan didabitkan akan mukhalid, dirumuskan akan mukhalid, ngumpu dirumuskan dengan yang hana mungkin oleh memisahnya contoh seperti kopinya kiban cara de pejerneh long kopi jika menjampu ataupun punya kopinya na bubuk kajelah jino saka ngejampu saka nguing begek nah. Mentong takai ada dile takai ya. Majid nu pisah ingun taka nyam bagaikan memisah laut dan ombak, bara dan api yang akan Isabelang. Enggak. So yang lagu Bang Ami ya, Ami search. Sudah itu? Understand? Yes. Alright. Wa yukrahul musyammasu.
Dan makruh akan musyammas, air yang dimataharikan. Ban surah dimataharikan. Arti ji musyammasan kon makna dimataharikan yang dikenai matahari. Musyammasnya kalau dikenai matahari kan seolah-olah tak puduk. Nah, kan? Ana mucih lagi nyanyi dah. Musyammas arti ji masakhanat usyamsu. Arti ji mayam tente ma yang memanaskan ia oleh memanaskan oleh mata uro. Nyan makna musyammas. Arti air yang dipanaskan oleh matahari. Nya makruh. Bapa makruh musyammas fil badani pada tubuh. Pada tubuhan mulai dari ujung kaki hingga mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Makruh penggunaan air musyammas. Kenapa? Khaufal barsi, karena khawatir barsi penyakit Michael Jackson. Michael Jackson dengan vitiligo. Baras. Jadinya Michael Jackson kuan ji putihan, putih Michael Jackson dan kon karena operasi plastik penyakit kulit ji. Kon ada orang kalau di daerah Melabuh Barat Selatan lah, kalau orang Padang dia ndak boleh makan kebu jagat. Kalau dia makan kebu jagat, kan itu nanti ada bercak-bercak putih, kan? Jadi itu warna putih tapi berbeda dengan putih warna kulit, kan? Tidak seperti putihnya warna kulit. Jadi itu yang putih-putih itu namanya baras, vitiligo. Yang bahasa kerennya penyakit Michael Jackson. Karena khawatir baras, nyan bahasa Aceh punanan. Putih-putih lagi nyanan. Supa angkon yang jurus harimau. Harimau malah ya. Kon jurus harimau. Nyampu cek. Kusta beda sama supa. Berarti supanya bahasa Aceh, Karena khawatir supa. Kiban surah makruh musyammas yang dipanaskan mata uro. Makruh bak tubuh. Dengan pengertian bahwa ada musyammas, yang dipanaskan matahari. Ada biqatrin harin, ada di daerah yang panas seperti Nanggro Hijaz, Nanggro Arab. Nanggro Arab man kadang suum ji sampai 50 derajat Celcius. Kalau 50 derajat Celcius, terbit leh. Seperti Nanggro Hijaz. Beda kalau di negeri kita. Kalau negeri kita panasnya itu tidak ekstrim, tapi es krim. Seperti Hijaz. Lagi ada musyammas, ada fi ina'in muntabi'in. Ada pada bejana yang menerima tempa. Apa itu menerima tempa? Apa itu tempa? Tempa itu artinya proses yang melalui pembakaran dan pemukulan untuk membentuk sesuatu itu namanya tempa. Yang ditempa itu yang melalui proses pembakaran dan pemukulan itu apa? Kaca, plastik, itu baja ataupun besi. Kalau kaca enggak bisa ditempa kaca. Bekahlah aja. Contoh seperti hadid, seperti besi. Jadi musyammas itu dia berada di daerah yang panas dan dia berada dalam bejana yang menerima tempa. Nyan makruh musyammas nyan. Pakon je makruh li'anna syamsa, karena sungguhnya bermula matahari bihaddatiha,
dengan teriknya matahari itu memisahkan ia matahari daripadanya ina muntomi, daripadanya bejana yang menerima tempat. Akan memisah ia matahari darinya bejana, akan zuhumah, akan lemak. Lemak yang naik ia lemak, akan akan air. Naik ia akan air artinya naik ke permukaan air. Jadi dengan teriknya itu dia dengan tajam, dengan haddah, dengan ketajaman matahari itu akan memisah lemak daripada air yang kemudian lemak itu akan naik ke permukaan fa idza laqatil badana, maka bila bersentuhan ia lemak akan bersentuhan akan tubuh disertai dengan sukhunatiha, disertai dengan panasnya matahari. Nah, jadi lemak bersentuhan tubuh disertai lagi dengan panas matahari. Khifa antaqabada alaihi, dikhawatirkan. Niscaya dikhawatirkan akan bahwa menggerogoti ia lemak. Akan menggerogoti ia atasnya tubuh. Lalu tahbisad dam, lalu menahan ia lemak akan darah, payah sulul barsu, lalu hasil oleh supa. Itu proses supa melalui air musyamwas. Prosesnya seperti kan, jadilah supa. Dia mau nyoka supa nyang kuah nalaga le. Begitu itu. Bi khilafil musakhani bin nar fala yukrahu lidhabizuhu mati biha. Berbeda dengan air yang dipanaskan dengan api. Walaupun dalam bejana yang menerima tempat. Dipanaskan dengan api. Fala yukrahu, maka tidak makruh ia musakhan, ia air yang dipanaskan dengan api. Kenapa? Karena hilang lemak dengannya api. Begitu itu. Marilah bersama-sama gedanyo takalau dalam. Cik nekalon qauluhu bisukhunatiha. Dengan panasnya matahari. Nah, inilah. Nemita tambihun. Nah. Tambihun kon tambahan. Nah. Yukrahu isti'malul ma'i syadidatil burudah awis sukhunah liman aihil isbab wa yukrahu isti'malu kulli ma'in aw turabin maghdubin ala ahlihi kadiyari Samud. Ayat Samudnya tertegas saraf hana. Tapi yang tertegas saraf ajam alam Samuda berarti. Samuda. Ghairi bi'rin naqah, dimakruhkan akan menggunakan air yang bersangatan oleh dingin ataupun bersangatan oleh sukhunah, bersangatan oleh panasnya makruh. Makruh berwudu ataupun mandi dari hadas besar dengan air yang sangat dingin ataupun air yang sangat panas. Namanya makruh. Kenapa makruh? Liman aihil isbaq, karena menegah ia air yang sangat dingin ataupun sangat panas akan menegah, akan isbaq, menyempurnakan bersuci. Berwudu kiban sempurna bersuci berwudu, sempurna bersuci berwudu itu dengan 3 kali. Kemudian pada tangan itu sampai melewati siku, sampai ke aidudun, lengan atas. Kalau kaki sampai kepada betis, itu salah satu isbaq pada penyempurnaan berwudu.
Kan? Tapi kalau airnya sangat dingin ataupun sangat panas, kan? Lu nyamun mati jak medanan, apa dugo nyamun jak medan, tapi piu brastagi. Piu brastaginya depu apa padu. Wah heran dah piu brastagi ya. Subuh piu brastagi. Jadi kita nyewa tetung itu maya. Iya. Tiju dah. Jangan lagi nyarang gimana itu maya. Ya makruh. Jadi kibaca na ilaen, payah tu ilaen. Be berada tu, mau berada tu hanya pakai sih. Kan? Jadi kalau air itu sangat dingin, panaskan dulu sebentar. Panaskan bukan artinya sampai mendidih. Panaskan artinya hilangkan dinginnya dulu. Jangan ditiup hilang. Karena gak doang aja. Wa yukrahu isti'malu kulli ma'in aw turabin maghdubin ala ahli. Dan makruh akan menggunakan segala air. Tiap-tiap air ataupun tanah yang dimurkai ala ahli atas penduduknya, air ataupun tanah. Jadi air ataupun tanah dari daerah terkutuk dimurkai Allah, maka makruh menggunakan air ataupun tanah dari daerah. Seperti negeri-negeri bangsa Samud. Itu bangsa yang dikutuk oleh Allah. Kan? Itu di daerah Arab. Jadi kalau di situ nanti ada sumur-sumur di negeri itu yang sudah terbengkalai tapi masih ada airnya, makanya makruh berwudu dengan inya. Nah, selain bi'rinaka, selain sumur daripada onta betina. Jadi bangsa Samudnya adalah bangsa Nabi Hud. Nabi Hud nah. Nabi Hud nah, Nabi Saleh. Nabi Saleh. Kalau onta ini kan ceritanya cerita Nabi Saleh ya kan. Jadi dari semua sumber air, dari semua sumber air yang ada di negeri bangsa Samud, yang dikecualikan cuma sumur onta sumur onta betina. Namanya anjir. Selainnya anjir. Kok anjir? Makruh. Makruh. Wadiyari qaumi Lut, dan seperti negeri-negeri kaum Lut. Itu adalah negeri yang dikutuk oleh Allah. Dan seperti Bi'ri Barhud, seperti sumur Barhud. Ini ada di Yaman, sumur Barhud. Jadi ada orang yang padahal itu kan itu entah dikutuk, entah pokoknya dimurkai lah sumurnya. Jadi awak bule-bule, makom buh-buh dah awak bule-bule. Berani orang itu dia turun ke sumur Barhud. Kan? Dia eksplorasi, menjelajahi sampai ke bawah, dia lihat itu isinya ular lah segala macam lah. Jadi makruh. Wabi'ri Darwan, dan seperti sumur Zarwan. Sumur Zarwannya yaitu tempat sihir kepada Nabi SAW. Jadi ceritanya Nabi itu pernah terkena sihir, terkena jampi-jampi. Setelah dicek, ternyata ada sumur dekat situ namanya sumur Zarwan. Begitu dilihat sumurnya itu warna darah. Kan? Rupanya ada beberapa helai rambut Nabi itu kadirajah oleh tukang sihir, kemudian dibuang ke dalam sumur Zarwannya. Kan? Jadi berwudu dengan sumur Zarwannya makruh. Dan seperti arti Babil, seperti negeri Babilonia. Di Babilonia, ya adalah satu kota yang dulu modern, tapi sekarang sudah terbengkalai. Letaknya di Irak, sudah terbengkalai kotanya. Itu tidak dihuni lagi kota itu, Babilonia. Begitu itu. Walilua. Understand? Yes. Pernah ada nyawa nak? Tiada tanya baik. Lanjut. Oke.
Wal musa'malu fi fardhi taharati 'anil adsi bermula i bekas pakai. I musta'mal. Bekas pakai apa? Bekas pakai pada fardu bersuci. Bersuci dari apa? Tentu bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Punya bersuci dari najis, jadi pakai le sih kamu tak najis, inyan ka bernajis. Nah, air bekas pakai pada fardu bersuci daripada hadas. Mana contoh fardu bersucinya? Contoh seperti basuhan pertama padanya hadas. Hadas kecil juga bukan. Jadi ketika dia membasuh wajah, basuhan pertama wajah itu fardu, sedangkan kedua dan ketiga itu sunnah. Jadi ketika dia basuh wajah, maka air dari basuhan wajah, basuhan pertama dari wajah itu adalah air musa'mal. Karena makna air musa'mal artinya bekas pakai pada fardu bersuci. Sedangkan basuhan kedua bekas pakai daripada basuhan kedua dan ketiga hana musa'mal. Dikata orang kon bekas pakai pada fardu bersuci mentang, dikata orang wanafluha monyo dikentil maka lawan ji apa? Monyo dikentil maka nyan wajuhun atau qaulun dhaif. Wajuhun atau qaulun dhaif? Wayo. Yang teruk bak bilik pubuk dah. Langsung yoga teruk bilik. Imam. Yang mbak tak langsung yoga terus pilih ya. Imam. Wajuhun dah. Jadi menyogekeun qilnya wajuhun dhaif, tapi menyogekeun fi qaulin makanya adalah qaul dah. Jadi berarti yang diatuhnya fardu taharah mentong yang musa'mal nyan adalah wajuhun rajih. Pandangan yang dikata orang wanafluha dan bekas pakai pada sunahnya bersuci. Wanafliha dan sunahnya bersuci sih. Contoh sunah bersuci, contoh seperti basuhan kedua dan basuhan ketiga. Jadi air bekas pakai basuhan kedua, basuhan ketiga nyan adalah bersuci sunat. Dan seperti wudhu mujaddad, wudhu yang diperbarui. Dan seperti mano sunat. Mano sunat ada kala mano Jumat, mano hari-hari raya lah. Ataupun mano bagi urang yang ihram, yang kon disunahkan mandi. Itu air bekas pakai pada fardu bersuci itu ghairu tahurin fil jadid, itu tidak mensucikan menurut jadid. Airnya suci. Kalau mungkin mau ambil berkah kadang kena tabarruk kadang ngon inya kan? Itu air basuhan pertama berwudu nyan bekas songan. Jadi nyan nak kisah Syekh Mudawali kan kalau Syekh Mudawali berwuduan gak merebut inya. Kan? Kalau untuk tabaruk je nanti kiban tabaruk air bekas itu kemudian dia pakai minum. Yang kiban boleh untuk minum boleh karena dia tahir, tetapi tidak tohur, tidak mensucikan. Itu ghairu tahur fil jadid, hana mensucikan menurut jadid. Alasan karena sungguhnya bermula para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak mengumpulkan oleh mereka para sahabat akan air bekas pakai. Pada apa tidak mengumpulkan oleh mereka? Pada safar-safar mereka, rantau mereka. Nyo tente rantau panjang, ko rantau panu.
kan menyo rantau rantau panjang na ranup dong karena panjang rantau maka kai dong ranu menyo rantau nyan pane ranup ji hidup ranup du pubida rantau panjang rantau pane na ranup dong rantau panjang na ranup dong rantau pane na ranup ranup yoga itu tidak tepu rantau kan. Jadi safar itu perjalanan bukan jadi yang cocok safar itu maknanya rantau. Rantaunya gimana? Keluar dari kampung itu sudah rantau namanya. Kan keluar dari kampung. Tapi kalau dia masih berputar-putar di kampung itu bukan safar, itu bukan Jadi rantau itu kalau sudah keluar dari kampung itu sudah safar. Dan yang boleh kasar dan jamak itu kalau safar towil, rantau panjang. Kibar rantau panjang ya, apabila tempat tujuan dia itu berjarak 129 ataupun 128 kilometer. Nyan ka rantau panjang. Munyo tajak manggeng kiban, nyan ka safaran. Nyan ka merantauan, tapi nyan safar qasir. Rantau je kasar haju. Tidak mengumpulkan oleh mereka akan air bekas pakai ketika safar mereka yang sedikit air. Kan? Untuk apa kumpul? Untuk bersuci oleh mereka. Dengannya musa'mal, dengannya air bekas pakai. Para sahabat itu padahal ketika safar itu kan mereka kekurangan air. Kan? Seharusnya kekurangan air itu bisa bisa didaur ulang, air itu bisa dipakai berkali-kali untuk berwudu. Ternyata tidak, mereka air musa'mal itu sudah pakai sudah, tidak mereka kumpulkan air itu. Maunya kan bisa dikumpulkan, rupanya tidak mereka padahal ini dalam safar ini sangat butuh kan harus hemat-hemat air. Ya, tapi tidak mereka kumpulkan, akan tetapi beralih oleh mereka para sahabat beralih daripadanya musa'mal, daripadanya air bekas pakai, beralih oleh mereka kepada tayamum. Malah mereka tayamum. Kan? Sedangkan syarat tayamum itu adalah faqdul ma. Syarat tayamum hana syarat tayamumnya hana bunona lago. Kan? Kenapa dibuang-buang airnya itu? Ini sudah tafrid, ini adalah kelalaian. Jadi tidak boleh tayamum. Kalaupun tayamum harus ada. Tidak. Salatnya tetap tidak diada. Mereka tayamum tanpa ada. Berarti mereka buang-buang air itu bukan tafrid. Dan itu bukan buang-buang air. Karena memang air musta'mal itu berarti tidak bisa digunakan kembali untuk untuk bersuci. Berarti musta'malnya tahur. Tekedinya tahur. Maka beralih mereka kepada tayamumnya, beralih tapi nya wajib ya ada semayang tayamumnya karena dia sudah karena na'i sedangkan syarat tayamum tan'i. Udah tuh. Understand? Pak Kampung Kota Tinggi. Muki. Mukinya telak tubuh muki. Tubuh muki puh 7. Padok menggunung. Tempat lain puh 7-nya kapung hidih muki untung. Ada di mata urut tengah mendaki. Tipluh baru deh mata urut. Beda matali. Wal qadim, bermula pendapat qadim itu sungguhnya ia musta'mal fi fardhi taharahnya itu tahur itu mensucikan ia. Kenapa mensucikan? Karena penyifatan air pada ayat yang lalu ngompu penyifatan penyifatan air dengan lafaz tahur. Tahurnya adalah amsilah mubalaghah. Pemakna mubalaghah kasir, banyak. Jadi banyak suci. Banyak suci artinya bisa berulang, bisa digunakan berulang-ulang.
hanya kau pakai tahur. Tahurnya amsilah mubalaghah. Kan? Pemakna amsilah mubalaghah kasir. Kasir apa berarti ya? Kasir taharah. Banyak mensuci, banyak untuk bersuci berarti. Berarti bisa dipakai berulang. Jadi air yang di ayat yang lalu itu, Allah katakan air itu anzalna minal sama'i ma'an tahur. Air dari langit itu Allah katakan nyan tahur. Makna tahur berarti bisa digunakan berulang-ulang berarti. Kan? Masa baru sekali pakai kemudian langsung dibuang, kan sayang. Jadi one use only, cuman sekali cuman sekali penggunaan. Kan? Kalau lagi suntik bak rumah sakit, sekali pakai. Masaknya sekali pakai. Pada air ikut pegat tahur. Yang menghendaki ia penyifatan. Ngolafai tahur. Akan menghendaki akan mengulang-ulang taharah bihi, mengulang-ulang bersuci dengannya air. Berarti airnya bisa berulang-ulang digunakan bersuci. Karena kau amtilah mubalaghah. Jika kasir banyak suci. Sama seperti darub. Seperti darub bagi orang yang berulang-ulang dari nyaman. Oleh pemukulan. Berarti dia mengulang-ulang bersuci berarti. Uji babi takarruri taharati bihi fi ma yataraddadu 'alal mahal. Dijawab. Iya qil, iya qadim. Ngompo jawab. Dengan berulang-ulang bersuci dengannya air. Berulang-ulang bersuci dengannya air. Berulang-ulangnya pada masalah apa? Itu dalam konteks dalam kerangka apa? Ya taraddadu 'alal mahalli dunal munfasil. Itu dalam konteks bolak-balik ia air. Atuh pu bolak-balik ia atuh mahal. Atuh tempat yang dikenai airnya. Jadi berulang-ulang mensucikannya, berulang-ulang bersucinya, itu konteksnya itu air yang bolak-balik pada satu misalnya airnya cuma sedikit. Kita basahi semua i-nya kan pada satu tempat. Dunal munfasili, bukan air yang bercerai. Bukan air yang sudah bercerai, misalnya dari basuh muka sudah bercerai dari wajah, kan? Kita tampung lalu kita gunakan konyan. Konyan, tapi i yang golong bercerai, i yang bolak-balik bak taboh tempat. Pu bolak-balik PP pulang i yang PP. PP iya, pulang pergi iya. Ambah, nyan ibu LR tuh. Labi-labian. Kenapa ke situ dihamal? Jadi harus tahamal, tohurnya harus dihamal keno. Maka cik tahamal gede, dihamal kepada berulang-ulang bersuci. Konje tahamal gede cik lagi haba kadim. Anja hamal gede, mak pakon kenapa harus dihamal ke sini? Harus diarahkan pada konteks ini. Jama'an baina dalilain, untuk memadukan. Payah tak pemadu. Memadukan antara dua dalil. Dua dalil mana? Yaitu hadis tentang sahabat tidak mengumpulkan air, ya, tapi mereka air mustakmal tidak mereka kumpul, tapi mereka beralih kepada tayamum. Padahal nggak boleh tayamum kalau ada air, kan? Jadi berarti air mustakmal, kalau pada hadis itu air mustakmal berarti tidak bisa dipakai lagi. Bahayanya begah tahur, maka kan, solusi ketika ini berarti sudah ta'arud, sudah kontradiksi antara ayat yang mengatakan tahur berulang-ulang
berulang-ulang bersuci dengan hadis bahwa sahabat air mustakmal itu hanya sekali pak. Air mustakmal ini tohur sedangkan sahabat hanya sekali pakai. Makong kamadu sudah kontradik. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah harus dihamal bahwa yang dimaksud dengan tohur supaya tidak beradu, mangak madu ngon hadis tohurnya artinya kan banyak mensucikan bak saboh tempat kon yang kamu fasil, kon yang ka bercerai. Kan supaya masuk hadis di atas air yang bercerai itu tidak dipakai lagi oleh para sahabat. Jadi harus hamal ketika dia ta'arud kontradiksi. Tapi jangan cara-cara metodologis lagi. Hana mumpung wahabi atau awaknya hana ana cara-cara ilmiah dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Jadi cara-cara apa yang mereka gunakan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis? Cara-cara natural, cara-cara alami. Kan? Cara natural itu adalah bahasa halus untuk cara-cara Ini kita natural sajalah memahami Al-Quran dan hadis. Gimana natural? Takalon mbak terjemah. Jago dah. Kajik ke mujtahid. Mutang mong paut mentong nasyarat. Tak mong paut nasyarat bahana? Nasyarat bersih umum tak mong paut. Nah, belum tamong lam golongan mujtahid. Masa nasyarat? Pahaba ke Imam Malik gure Imam Malik tepu padu ro gure Imam Malik tujur tuhuro gure Imam Malik kan nu bayang kro tujur tuhuro gure pajang gua rumohan but geno pajang gua rumoh kan nya Imam Malik kan tujur tuhuro gure nah tanya padu ro gure kan oh dari ini yoga tingkai Imam Malik tujur tuhro baru je kumujite nyoji mugure bak YouTube, bak Facebook, bak Google. Oleh aja kaji kemujitahid. Hello. Please deh Aku bayadakan hello. Pergi kau melambai. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Alamak oi yang kenyang ke. Yang kenyang wahabian. Tak pernah ucap hello, yang harimau Malaya sih. Oh, kayak dia gurega so YouTube, Google pula, Facebook. Kan pula TikTok. Olehnya mujitian. Hello. Pahaba ke Imam Malik? Pahaba ke Imam Syafi'i? Lahir di Gaza, meninggal di Mesir? Lahir di Gaza, meninggal di Mesir. Pupuk je aja. Gak nyanja lam rangka aja minta hadis. Minta hadis kena, megure kene. Yang tingkat Imam Syafi'i umur 7 tahun ke hafai Quran, umur 10 tahun hafai kitab muwatta. Enggak. Wal asahu anal musta'mala fi nafli taharati 'alal jadid tahurun, bermula asah itu sungguhnya bermula air bekas pakai pada sunnah bersuci. Sunnah bersuci contoh seperti basuhan pertama, basuhan kedua, DST. Menurut jadid itu tahur, itu mensucikan. Tapi jino kalimpah ino iya. Ana lagi jamun air sumur dulu air sumur karena rame-rame mbak daya kan. Kadang air sumurnya hantur sejengkai. Jadinya berhati-hati ya. Berwuduk basuhan pertama tamong genang. Kamu samal ini hanya pakai payah tapre. Payah tapre betul 2 kula ile. Mau mentong sejengkak nyang kalau dipakai karena kamu samal ini. Tapi kalau basuhan kedua, basuhan ketiga nyana boleh kan.
Jadi kalau kita berwudu pakai timba kecil, itu basuhan pertama keluar. Kan? Basuhan kedua jadi dalam amat tampung joina. Kan? Basuhan pertama yang keluar, basuhan kedua nuculo juga dalam. Karena kau nggak terangkat hadas, basuhan pertama sudah terangkat lainnya kedua ketiga culo juga dalam timah. Kan? Gaki lagi nyanci. Lainnya nuculo aja. Basuhan pertama untuk kaki kanan aja lah, basuh di luar. Ketika kaki kiri kibat lu culok dalam timah. Nah, lainnya anjip. Cok berkah maga kiro. Nah. Wa syamalatil ibaratu putulian. Ana duleo. Wa syamalatil ibaratu maqtasalat bihi dhimiyatu, dan mencakup oleh ibarat. Itu ibarat musta'malu fi fardi toha, air bekas pakai pada fardu bersuci. Ibarat musta'malu fi fardi toha, mencakup oleh ibarat akan mencakup akan yang mandi dengannya oleh mana? Oleh perempuan kafir zimmi. Kepuji mana? Mandi ia supaya halal ia bagi suaminya, perempuan kafir zimmi yang muslim. Jadi nakeh tabuh syarikang calitra, tabuh calitra. Nasiro kafir zimmi yang tentu ahlul kitab. Dia kafir zimmi ahlul kitab kawin dengan abangnya itu bang muslim. Bang muslim tentu orang Islam. Kan? Jadi lako aja orang Islam, dia ahlul kitab, kafir zimmi. Kan? Jadi dia menstruasi. Begitu selesai menstruasi, kan? Begitu berhenti menstruasi, itu haram berhubungan intim kalau belum mandi. Kan? Mandi daripada haid, daripada hadas besar. Persoalannya dia kafir zimmi. Mandi itu mandi daripada hadas besar, mandi fardu itu harus ada niat. Kalau tidak niat maka tidak sah mandi. Jadi kita mandi, kita berhadas kemudian mandi, kita tidak niat, mandi wajib. Mandi daripada hadas besar. Yang kiban namun sakmal hadas besar tidak terangkat. Harus ada nih. Persoalannya syarat sah niat itu adalah syarat sah niat itu Islam. Syarat sah niat itu Islam. Jika hanya Islam jika kafir zimmi. Jadi air bekas pakai mandi si perempuan kafir zimmi supaya halal berhubungan badan dengan suami dia. Yang kiban bekas pakai yang tercakup oleh ibarat dia tu yang musakmal fi fardi taha, yang bekas pakai fardu taharah maji hanani yang kibanan yang tamong kibang sudah damong nyantu pegang. Fahuwa alal jadid ghairu tahur, maka bermula ia maltasalat bih. Yang mandi oleh perempuan zimmi dengannya untuk halal bagi suami. Itu bermula ia menurut jadid itu ghairu tahur, itu tidak mensucikan. Kenapa tidak mensucikan? Jika hanani li'annahu azalal mani', karena sungguhnya iyama itu menghilangkan iyama akan mani, akan penghalang halal hubungan badan dengan suami. Maka kagak pegadoh mani. Sedangkan bersucinya, tujuan bersuci itu adalah menghilangkan mani. Pemani baik itu menstruasi atau mensyret. Waqila innahu tahur, dikata orang sungguhnya ia irtasalat bih, itu mensucikan ia karena sungguhnya bermula mandinya dimiyah, itu tidaklah ia mandi itu ibadah. Kon but ibadah mana ibadah haji kafir zimmi mana ibadah. Kan? Wa ma tawadda'a bihi sabi, dan mencakup oleh ibarat syid akan yang berwuduk dengannya
oleh anak-anak. Maka bermula ia cid ghairu tahur, tidak mensuci, ya nak mensucikan cid. Mana mit? Nah wajib wudu mana mit lah. Wajib wudu. Anak mit pandai nak mukallaf. Kan? Nah istilah fardu ma ba anak mit, fardu wudu, fardu tahara. Anak mit pandai nak fardu. Jadi yang kiban tercakup cid. What dia tercakup. What dia. What dia tercakup. What dia. Idil muradu bil fardi, karena bermula yang dimaksud dengan fardu ditino itu malabut. Makna fardu malabut. Kon makna fardunya dipubut berpahala ditinggalkan berdosa. Tapi fardunya adalah malabut. Ma yang hana lekang darinya ma. Pekeh asima bitarkihi amla, berdosa ia seorang dengan meninggalkannya ma, ataukah hana berdosa. Sedangkan la buddanya takun bagah. Wala budda li sihhati salati sabi mathalan mi wudu'ihi, sedangkan labud anjehan untuk sah temayang anak mit umpama haji, labud daripada wudunya anak. Jadi makna fardunya labud hana lekang, benar haji. Sedangkan yang temayang anak mit yang benar-benar wudu. Monya hana wudu nyampai poh leh haji, karena pukul anak-anak karena meninggalkan sholat ketika usia 10 tahun, bukan pukul saja, bukan pukul karena tinggalkan sholat, termasuk juga pukul karena dia tidak memenuhi, tidak kerjakan syarat-syarat kata yu tu itu maya hana itu temayang maya po kan ngompu po. Jadi bepoh ngongkaya biraya ngompu po. Ada ngongkaya payah balut ngoija, karena pukulnya itu jangan melukanya payah balut payah balut ngoija. Kan? Wasayatil musta'mal fi najasati fi babiha, akan datang oleh air bekas pakai pada najis, datang pada babnya najasa. Pun ada nyoinan? Oh matro dak malamnya, mana kemana kaji lahnya. Buat dak tro malamnya, mantap dak temampu dengu. Kenong binde bilu huta, tepu binde bilu huta, milu kuah, tepu milu kuah, milu sirang, anak tepu wak be. Nyan makanan khas Gorontalo. Nyan takkan sup buang si kote. Mantap tarik ya. Mbak naik. Yang kori dari mana? Kori lokal lah. Korlok. Kori lokal. Pak Del. Bismillahirrahmanirrahim. Idraku mufradin al-muradu bihi ma laisa mustamilan ala nisbatin hukmiyatin. Tasawuran ulim fa idrakun kal jinsi wa taqinya kana jelahu wa taqi duhu bimufradin yukhriju tasdiqa wa yatanawalu ma la nisbata lahu aslan ka idraki zaidin wa ma fihi nisbatun illa annaha ghairu hukmiyatin ka idraki banuwati zaidin li amrin wa nahwi.
Bermula penalaran mufrad sesuatu yang tunggal. Menalar mufrad sesuatu yang tunggal bermula yang dikehendak dengannya mufrad itu mama yang tidaklah yama, itu mustamilan, itu mencakup ia. Mama yang hana mencakup ia atuh pu hana mencakup ia atuh nisbah hukmiyah, relasi justifikasi, hubungan yang sudah menjudge, sudah menghakimi. Jadi kalau sudah menghakimi itu istilah lainnya apa? Sudah beropini. Jadi idrak sesuatu yang tunggal artinya idraknya tidak disertai dengan opini, tidak disertai dengan menghakimi, menjustifikasi bahwa seperti itulah pada realita ataupun tidak demikian pada realita. Nah, itu makna mufrad di sini tunggal. Bukan tunggal di sini artinya selain tasniyah dan jamak. Tapi tunggal di sini tersendiri di sini artinya terpisah ia daripada nisbah hukmiyah, daripada relasi yang sudah disertai dengan opini, justifikasi, menghakimi bahwa cit legenya mbak kenyataan. Enggak. Nisbah hukmiyah ini relasi justifikasi, hubungan yang mengandung penghakiman. Penghakiman menan bak menan bak nafsul amri realita. Jadinya makna mufrad. Apa makna mufrad benar? Ma laisa mustamilan ala nisbatin hukmiyati. Bermula yang dikehendak dengannya mufrad itu ma yang tidak ia ma, tidaklah ia ma itu mencakup ia atau mencakup atau nisbah hukmi. Itu akan tasawuran olim, akan tasawur. Akan tasawur diketahui ia idrak ataupun ulimnya entah kendu dari ulim dinamakan dialamkan, tapi ada cocok sih no? Diketahui ia idrak mufrad. Jadi idraku mufradin anatalalun lepak lumbacayan bahwa ulimnya artinya dinamakan, dialamkan, disebut tasawur. Pak lumbaca. Jadi mana? Jadi penalaran kan? Penalaran yang terpisah daripada nisbah hukmiyah kan? Penalaran yang tidak disertai dengan menghakimi ataupun beropini, maka itu namanya tasawur, memahami surah, memahami konsep. Misalnya orang katakan ja'a Zaidun ataupun qama Zaidun, telah berdiri oleh Zaid. Ikunlah aja kayaknya telah berdiri oleh Zaid. Kemudian dari situ kita kan memahami apa? Memahami berdiri, memahami Zaid, lalu memahami ada relasi antara berdiri dengan Zaid. Kita tidak beropini bahwa seperti itulah pada kenyataan. Kalau kita hanya memahami saja dan kita tidak beropini bahwa seperti itulah pada realita, maka idrak itu, idrak apa? Idrak pemakna berdiri, idrak pemakna Zaid, idrak bahwa di situ ada hubungan berdiri dengan Zaid, itu namanya tasawur, memahami surah. Kan? Tapi kalau pikiran kita jalan, dia katakan Zaid berdiri. Kemudian pikiran kita jalan, bermula Zaid itu tamu, bermula setiap tamu itu berdiri. Berarti betul ya. Zaid berdiri, Zaid kon jame ji. Ya, tak kalau lam kawanan jame abeh dong mendung. Zaid kiban kai dong ni. Zaid kai dong.
Kibai dong. Zaid tamu, setiap tamu berdiri, berarti Zaid itu dia sudah beropini. Jadi kalau sudah beropini, kan, menghubungkan dengan kenyataan, maka itu bukan tasawur, tapi itu sudah tasdik. Tasdik percaya. Percayanya berarti kah percaya, berarti ya percaya ngumpul, percaya ngohabanya. Tapi kalau belum beropini berarti dia belum tasdik, belum percaya. Baru pun nanti mupum, baru amban. Fa idrakun kal jinsi, maka bermula kata idrak Pak, idrakum mufradin. Kata idrak itu dia berfungsi seperti jenis. Jadi fungsi jenisnya untuk apa? Fungsi jenis itu dia untuk syumul. Karena ta'rif itu kan ada dua ta'rif. Dalam ta'rif itu ada dua komponen pada ta'rif, yaitu jenis dan fasal. Fungsi jenis itu untuk jami, kan? Untuk menghimpun, pedamung bina afrad. Kemudian fungsi fasalan itu untuk diferensiasi, untuk memisah, untuk menyaring yang bukan anggota bek nama. Kan? Itu fasal. Kalau jenis fungsinya apa? Jami, mengumpulkan pedamung bina afrad. Jadi kata idrak itu dia berfungsi seperti jenis. Kiban surah seperti jenis hendak kita baca dalam. Nyok kata ki punggung. Wa taqiduhu. Sedangkan bermula pengkaitannya idrak dengan mufradin. Kalau idrak itu berfungsi seperti jenis, maka mana yang berfungsi seperti fasal? Artinya berfungsi sebagai mani, penghalang. Dah yang berfungsi sebagai penghalang, bermula pengkaitannya idrak dengan mufradin, itu yukhriju, mengeluarkan ia taqid akan tasdik. Mengkait idrak dengan mufrad, maka tubitlah tasdik. Jadi mau tasdik, kiban tasdiknya ke idrak mufrad, tidak mufrad lagi yang diidrak, tapi sudah berkaitan dengan nisbah hukmiyah, kan? Relasi justifikasi, relasi yang disertai dengan menghakimi, menambah kenyataan. Dan jipu pemana tasdik percaya, yang nggak percaya berarti ya. Jadi maunya percaya yang kibanan kamu mufrad, mendang maunya percaya. Wa yatanawalu ma la nisbata lahu aslan, mencakup ia tasawur. Ataupun bet tasawur, ia mufrad. Mencakup ia mufrad. Akan mencakup akan mama yang hana nisbah baginya mas sama sekali. Tidak mempunyai relasi. Jadi mufrad mencakup ma yang tidak mempunyai relasi. Namanya juga mufrad, tersendiri, disendirikan, diasingkan. Disendirikan artinya pun. Kalau disendirikan berarti tidak punya relasi berarti. Udip keroro jilam guha. Nya mufrad aja. Mufrad lam guha. Apa makna mufrad? Hana relasi, hana koneksi, hana wifi. Contoh kaidraki Zaidin seperti menalar tentang Zaid, menalar tentang kiban konsep Zaid. Jadi Zaidnya kiban surah Zaid, kiban konsep tentang Zaid. Ya Zaidnya adalah hewanatik. Iya, kalau hewanatik mandum hewanatik. Ya, dia harus diberi sifat-sifat syakhsiyah, sifat-sifat yang khusus untuk sifat-sifat sifat-sifat spesifik untuk Zaid. Kiban daken Zaid itu adalah manusia ataupun Roma Irama. Roma Irama. Kiban tasawur Roma Irama. Roma Irama adalah manusia si raja dangdut. Jadinya itu biju lagi pegan King Nazar. Yang kayak King Roma. The king, the one and only is Roma Iran. Wa ma fihi nisbatun, dan mencakup ia mufrad
akan mencakup akan ma fihi nisbatun, ma yang sabit padanya ma oleh nisbah, oleh relasi. Punya relasi ila annaha ghairu hukmiyatin, kecuali sungguhnya ia relasi itu bukan hukmiyah. Bukan relasinya itu hukmiyah, menghakimi bahwa menambah kenyataan. Karena relasi hukmiyah itu adalah nisbah kalamiyah, nisbah predikatif, nisbah predikat dan nisbah subjek dan predikat. Di nisbah hukmiyah itu kelanjutan daripada nisbah kalamiyah. Jadi yang dijudge, yang dihakimi bahwa menambah kenyataan adalah nisbah kalamiyah. Tadi mau nyohana nisbah kalamiyah, kiban tapuduk nisbah hukmiyah, katente hana nisbah hukmiyah. Nah nisbah tapi kon hukmiyah. Contoh seperti menalar banuwati Zaidin li Amrin. Nah, keanakan Zaid bagi Amar. Keanakan Zaid artinya bahwa Zaid itu adalah anak bagi Amar. Nah, kiban cara nepegahan? Zaidun ibnu Amrin. Zaid anu Amar, tapi nya idhofah mandum. Zaid yaitu anak Amar, ibnu Amrin, anak Amar. Jadi idhofah menisbahkan, menghubungkan keanakan terhadap Zaid bahwa dia adalah anak bagi Amar, itu tidak ada subjek, tidak ada predikat. Karena dia bukan kalam. Mekalamkan pulau hukmiyah. Enggak. Jadi nyan tamongcit lam kategori mufrad. Asing. Diasingkan dari nisbah hukmi. Wanahwihima dan seumpama keduanya. Wanahwihima pun wanahwiha seumpama keduanya Banuwah dan Zaid bunuh. Zaid. Wadarku pakai la bojo darkula. Darkula. Bermula darku isim masdar bermakna idrak. Menalar. Penalaran. Bermula idrak artinya wa idraku wuqu'i nisbatin hukmiyatin. Ada kata kita mampu. Bermula penalaran terjadi nisbah hukmiyah. Nyan hukmiyah ini bermakna kalamiyah. Karena wuqu'i nisbah hukmiyah itu kan dia artinya nisbah hukmiyah artinya menghakimi terjadi kenyataan. Hukmiyah yang terjadi kenyataan. Di sini disebut wuqu'. Kamu ula-ula wuqu'. Maka hukmiyahnya bermakna kalamiyah. Artinya bermula idrak terjadi nisbah hukmiyah ataupun kalamiyah. Relasi predikatif hubungan subjek terjadi. Hubungan subjek dan predikatnya bitasdiqin usim dengan tasdik usim, dilabelkan, dialamatkan. Usimnya dari wasmi, wahwa ta'lim, bermula ia wasmi itu ta'lim, memberi tanda, memberi label. Jadi dia dilabelkan dengan petas. Dia diberi label tasdik. Percaya. Jadi menyuka idrak hukum nisbah kalamiyah, menalar bahwa relasi subjek predikatnya itu waqi'un fi nafsil amri, terjadi pada itu namanya percaya, bukan tasawur, bukan memahami itu sudah nyangka beropini. Demikianlah buat kitanya malam yang berbahagianya 2 mentong. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad.
udah ambil obatnya kak?